Komisi 8 DPR RI masih menunggu kepastian dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama, terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Pemerintah melalui Kementerian Agama meminta pemerintah Arab Saudi segera memberikan kepastian mengenai pelaksanaan ibadah haji 2021 di masa pandemi hingga bulan Maret. Komisi 8 DPR RI mendesak Wali Kota Tangerang untuk berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar pembangunan embarkasi haji atau asrama haji di Kota Tangerang rampung pada tahun 2023. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi di Suara Parlemen sama saya Anggun Aktarini dan rekan saya. Dan dengan saya Subki Abdul. Dan tepat di edisi Kamis 18 Maret 2021, kami sudah menyiapkan beragam informasi terkait dinamika juga kegiatan dari anggota parlemen di DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, dan kita harapkan sekali lagi juga pemirsa baik yang sedang menyaksikan kami melalui kanal YouTube di DPR RI maupun juga melalui aplikasi DPR Now ini dalam keadaan sehat, dan pastikan sekali lagi nih pemirsa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan selalu pastikan Anda menggunakan masker dan juga selalu menggunakan ataupun juga mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer maupun juga air sabun di air yang mengalir. Pastikan Anda juga nih pemirsa untuk selalu mentaati terkait dengan bagaimana jaga jarak ataupun juga physical distancing dan juga terkait dengan jauhi kerumunan atau juga kurangi mobilitas. Nah, ini kalau misalnya mungkin Anggun jadi salah satu yang juga sudah dilakukan vaksinasi ya Anggun ya? Tentu, dan sekarang saat ini masih menunggu untuk didapatkannya vaksin yang kedua. Vaksin yang kedua, dan ini juga mungkin sebagian dari pemirsa nih usia lanjut dan juga para petugas kesehatan dan juga para petugas pelayanan publik juga sudah mendapatkan vaksinasi. Kita harapkan nanti sesuai dengan target yang sudah ditetapkan Kementerian Kesehatan juga bisa sesuai dengan jadwal. Nah, kalau misalnya ini Gun yang juga harus menjadi perhatian pemerintah ini terkait dengan bagaimana jadwal vaksinasi jamaah haji Indonesia ini jangan sampai tertunda, karena ini menjadi salah satu syarat bagi para calon jamaah haji untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Nanti kita akan bahas, tapi di segmen akhir sebenarnya saya akan membacakan terlebih dahulu informasi yang pertama ini terkait dengan bagaimana menunggu kepastian pelaksana haji di tahun 2021. Komisi 8 DPR RI ini masih menunggu kepastian dari pemerintah khususnya Kementerian Agama terkait dengan pelaksanaan ibadah haji di tahun 2021. Namun pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH ini juga mulai dilakukan Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama. Kita simak terlebih dahulu informasi selengkapnya yang berikut ini. Komisi 8 DPR RI masih menunggu kepastian dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama, terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Ditemui usai mengikuti rapat paripurna pembukaan masa sidang keempat di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang mengungkapkan, hingga saat ini masih belum ada kepastian tentang pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Hal itu dikarenakan masih belum ada keputusan dari pemerintah Arab Saudi. Menurut Marwan, jika ibadah haji 2021 tidak terlaksana, akan mengakibatkan daftar tunggu yang semakin panjang. Mudah-mudahan pemerintah Saudi dengan dimulainya vaksinasi ini bisa membuka kesempatan dan mereka punya kesiapsiagaan di Saudi. Apakah itu prokes atau apakah itu hal-hal tentang ibadahnya sendiri. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Seli Andriani Gantina mengungkapkan saat ini pemerintah sedang melakukan komunikasi dengan Kerajaan Arab Saudi agar pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 tetap terselenggara, minimal 50% dari total kuota jamaah haji yang sudah ditetapkan. Pemerintah Indonesia dalam hal ini harus segera mendapat jawaban resmi dari pihak Kerajaan Arab Saudi, mengingat 60 hingga 90 hari sebelum keberangkatan, Kementerian Agama harus sudah melakukan persiapan secara matang. Kami memastikan bahwa 60 atau 90 hari sebelum pemberangkatan haji, sebelum pelaksanaan wajib hajinya, maka pemerintah harus sudah mempersiapkan, karena menyangkut dengan akomodasi, kemudian panitia yang akan menangani mereka, termasuk koordinasi dengan pihak pemerintah Arab Saudi. Kita ingin tahu. Alfat dan Kiki, TVR Parlemen melaporkan.
Berita selanjutnya datang dari Indonesia meminta kepastian Arab Saudi soal keberangkatan ibadah haji tahun 2021. Pemerintah melalui Kementerian Agama meminta pemerintah Arab Saudi segera memberikan kepastian mengenai pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 di masa pandemik ini. Hingga bulan Maret nanti, Komisi 8 pun meminta pemerintah siap dengan segala kemungkinan meski belum ada keputusan dari Arab Saudi. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemerintah melalui Kementerian Agama meminta pemerintah Arab Saudi segera memberikan kepastian mengenai pelaksanaan ibadah haji 2021 di masa pandemi hingga bulan Maret. Komisi 8 meminta pemerintah siap dengan segala kemungkinan meski belum ada keputusan dari Arab Saudi. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan skema rancangan biaya perjalanan ibadah haji yaitu berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, serta skema haji dengan kuota 100% dan kuota 50%. Harus jadi catatan khusus juga untuk kita, karena ini kan tergantung pada Indonesia sebetulnya, karena perkembangan kasusnya juga akan meningkat. Satu sisi ada kejenuhan ya, saya lihat di masyarakat dan juga ada di beberapa pemerintah daerah dalam penanganan COVID ini. Wakil Ketua Komisi 8 Marwanda Sopang mengatakan, tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan haji dan umroh untuk saat ini semakin lebih berat. Untuk itu Marwan meminta pemerintah berkolaborasi dengan pihak swasta dalam penyelenggaraan haji. Kepastian penyelenggaraan ibadah haji sampai sekarang belum ada keterangan yang menjadi pijakan kita dari pemerintah Saudi. Kalau kita membuat berbagai alternatif, pilihan-pilihan dari berbagai situasi yang ada, nanti bisa disalahpahami oleh masyarakat. Itu agak sulit. Andri Triana, TVR Parlemen melaporkan. Kita masuk ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ini koordinasi pembangunan embarkasi haji Provinsi Tangerang di Banten ya. Komisi 8 DPR RI mendesak Wali Kota Tangerang untuk berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar pembangunan embarkasi haji atau asrama haji di Kota Tangerang rampung pada tahun 2023 mendatang. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Tim Komisi 8 DPR RI bersama Wali Kota Tangerang, Kementerian Agama, dan DPRD Kota Tangerang meninjau rencana pembangunan embarkasi atau asrama haji di Provinsi Banten. Asrama haji Tangerang ini diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2023 untuk meningkatkan pelayanan kepada jamaah haji yang berdomisili di Provinsi Banten. Pimpinan rombongan kunjungan kerja spesifik Komisi 8 DPR RI, Seli Andriani Gantina menegaskan, Komisi 8 DPR RI mendukung penuh pembangunan asrama haji di Kota Tangerang agar pada tahun 2023 dapat dioperasikan sesuai fungsinya. Kita akan mendukung dan mendorong agar sesegera mungkin embarkasi haji atau asrama haji di Provinsi Banten bisa diwujudkan. Sehingga pada tahun 2023 bisa dioperasionalkan sebagaimana mestinya. Dan kita akan mendorong juga kepada Pak Wali Kota untuk sesegera mungkin menyampaikan surat kepada kementerian terkait apabila akan menggunakan aset milik dari AP2, khususnya yang ada di sekitar bandara. Wali Kota Tangerang Arif S. Wismansyah mengatakan, kuota haji di wilayah Tangerang mencapai 61.000 dan jumlah jamaah umroh sekitar 600.000 orang. Untuk itu, kedepannya asrama haji ini harus bisa memberikan pelayanan yang baik, bukan hanya untuk calon jamaah haji, tapi juga umroh. Jadi memang semangatnya kita mendorong bukan cuma asrama haji, tapi asrama haji dan umroh. Begitu di Kota Tangerang. Lahan itu ada 3 opsinya ya. Yang satu itu adalah pinggir jalan tol di wilayah Moderland. Yang kedua itu adalah lahan AP2 yang ada di Jalan Garuda. Terus yang ketiga adalah Alam Sutra. Ade Ardiansyah, TVR Parlemen melaporkan. Akuntabilitas kebijakan PEN untuk UMKM dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan penanggulangan dampak COVID-19 bagi UMKM Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara atau PKAKN, Setjen dan BKDPR RI berupaya mendorong peran serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam realisasi bantuan produktif usaha mikro. Dan berikut informasi selengkapnya. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan penanggulangan dampak COVID-19 bagi UMKM, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara atau PKAKN Setjen dan BKDPR RI
berupaya mendorong peran serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam realisasi bantuan produktif usaha mikro. Kepala PKAKN Setjen dan BKDPR RI Helmizar mengatakan, masalah pendataan untuk UMKM di sejumlah daerah di Indonesia masih kurang efektif dikarenakan belum maksimalnya fungsi pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk itu, hasil kajian dari PKAKN akan menjadi catatan bagi Komisi 6 dalam menyerap aspirasi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Indonesia. Pendataannya sekarang yang kita sedang mencari, baik itu data dari dinas maupun data yang secara nasional dari kementerian yang harus kita cocokkan dulu. Sementara itu, pengamat Indef, Eni Sri Hartati menjelaskan, validasi data UMKM harus segera dibenahi dan dikelola secara akuntabel, agar target pemulihan ekonomi dapat berjalan maksimal dan mampu membangkitkan sektor usaha perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Pertama dan utama adalah data. Nah, data untuk UMKM itu tidak hanya sebatas amburadul, tetapi memang tidak ada. Jadi kalau selama ini pemerintah selalu mengklaim ada 63 juta usaha mikro misalnya, ini menurut saya tidak realistis. PKAKN menilai kebijakan stimulus pemulihan ekonomi melalui skema transfer daerah mampu mendukung kebangkitan usaha bagi koperasi, pasar tradisional, dan industri kecil menengah. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Ajib dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, penanggulangan bencana harus berorientasi pada mitigasi bencana. Ini Komisi 8 DPR RI melakukan kunjungan kerja masa reses ke Kota Bandung, Jawa Barat untuk melihat langsung persiapan penanganan dan juga antisipasi bencana banjir dan juga bencana alam lainnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga BPBD Provinsi Jawa Barat. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Komisi 8 DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk melihat langsung persiapan penanganan dan antisipasi bencana banjir dan bencana alam lainnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BPBD Provinsi Jawa Barat. Ditemui usai rapat dengar pendapat di Gedung Sate, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 8 DPR RI, Aceh Hasan mengatakan, pemerintah Provinsi Jawa Barat harus bersinergi dalam penanggulangan bencana alam dan banjir di Jawa Barat. Penanganan bencana harus berorientasi pada mitigasi bencana sehingga dapat menekan angka korban jiwa di masa depan. Kunjungan ini memastikan bahwa proses penanganan bencana di Jawa Barat juga berjalan dengan baik ya. Kita mendapatkan masukan bahwa ke depan saya kira memang penanganan bencana harus berorientasi pada mitigasi ya. Sehingga korbannya jauh lebih bisa ditekan gitu. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq mendorong Kementerian Agama untuk memberikan himbauan kepada pondok pesantren dan masjid agar dapat digunakan menjadi tempat pengungsian sementara para korban bencana. Mereka para penyuluh dan penceramah diharapkan memiliki kemampuan untuk menerangkan apa yang disebut dengan hablum minal alam, hubungan dengan alam, sehingga isu lingkungan, penghijauan, dan juga mitigasi bencana, penanaman lereng-lereng yang akan terjadi longsor, itu disuarakan di majelis taklim, di pengajian, dan di masjid-masjid. Dari Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Kecepatan dan ketepatan aliran dana PEN menjadi sorotan dan Komisi 6 DPR RI menyoroti efektivitas aliran dana pemulihan ekonomi nasional yang telah digelontorkan pemerintah sebesar hampir 700 triliun rupiah ke seluruh sektor ekonomi, dan berikut informasi selengkapnya. Pemerintah kembali menaikkan anggaran pemulihan ekonomi nasional 2021 menjadi 699,43 triliun rupiah atau naik 0,6% dibandingkan pagu tahun 2020 sebesar 695,2 triliun rupiah. Anggota Komisi 6 DPR RI Muhtarudin ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI belum lama ini mengatakan, evaluasi terhadap program pemulihan ekonomi nasional akan terus dilakukan, terlebih lagi perihal dampaknya terhadap sektor ekonomi mikro, juga soal kecepatan dan ketepatan pendistribusian dana PEN. Program PEN itu sudah on the track, ya. Tinggal efektivitasnya ke depan ataupun proses percepatan eksekusinya dan ketepatannya ya, kepada sasaran itu yang penting ke depan diperbaiki. Dan tentu evaluasi harus tetap dilakukan ya, karena apapun sebuah kebijakan harus ada evaluasi.
Anggota Komisi 6 DPR RI Tommy Kurniawan mendesak pemerintah membuat data analisa guna mengukur efektivitas aliran dana PEN ke semua sektor ekonomi. Menurutnya, efektivitas dana PEN tahun 2021 harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Analisa data efektivitas terkait dengan penerima itu yang tidak ada. Nah, ini yang harus dicermati oleh pemerintah. Kenapa? Kalau tidak, dana PEN 2021 akan mengalami hal yang sama, tidak terlalu efektif membuat pertumbuhan ekonomi kita. Ayo sama-sama kita benahi ini supaya efektivitas dana PEN ini bisa lebih baik. Panji dan Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, ini kalau misalnya membahas 6 berita yang tadi sudah disiapkan oleh tim redaksi TV Parlemen terkait dengan bagaimana persiapan penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2021, dan kita harapkan ini pasti banyak sekali mungkin para calon jemaah haji Indonesia, apalagi kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara muslim terbesar dan juga merupakan salah satu yang mendapatkan kuota untuk calon jemaah haji ini cukup besar. Pasti menanti-nanti nih, semoga saja tahun 2021, kalau misalnya tahun 2020 kemarin benar-benar terhenti, tidak ada pengiriman calon jemaah haji, semoga tahun ini bisa ada pengiriman seperti itu ya. Tapi kembali lagi di sini kesiapan dari pemerintah untuk menyediakan vaksin untuk para jemaah haji ini sendiri. Karena mungkin dari pemerintah Arab Saudi juga menginginkan bahwa setiap jemaah haji yang hadir di Tanah Suci sudah diberikan vaksin dari negara asalnya. Iya, nanti kita akan membahas secara lebih lanjut pemirsa di segmen akhir. Dan tetap jangan kemana-mana, karena setelah jeda berikut kami akan kembali dengan headline surat kabar. Pastikan tetap bersama kami. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Ya, pemirsa, kembali lagi di Suara Parlemen dan kita memasuki segmen headline surat kabar. Di tangan kita sudah ada harian surat kabar Kompas yang terbit pada hari ini ya. Ini kalau misalnya membahas terkait dengan Kompas di Kamis 18 Maret 2021, ini headline-nya benahi infrastruktur vaksinasi. Jadi ternyata banyak sekali nih sejumlah masalah pendaftaran vaksin bagi warga lansia. Selengkapnya dalam headline surat kabar. Harian Kompas, benahi infrastruktur vaksinasi. Percepatan vaksinasi COVID-19 terkendala keterbatasan stok vaksin, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Sebagian vaksin masih menanti hasil kajian Badan POM. Sejumlah tantangan dihadapi dalam upaya percepatan program vaksin COVID-19. Selain keterbatasan vaksin, kesiapan infrastruktur pendukung dan sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan kembali. Siti Nadia Tarmizi, selaku juru bicara Kementerian Kesehatan pada Rabu lalu, mengatakan pula bahwa sejumlah upaya mesti dilakukan demi mempercepat vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Keterbatasan stok, maksud kami, vaksin membuat vaksinasi harus berdasarkan prioritas. Vaksin yakin petugas kesehatan, warga lanjut usia, dan juga petugas layanan publik. Jumlah vaksin yang diperkirakan diterima Indonesia sampai Mei 2021 ada di sebanyak 91 juta dosis vaksin. Sementara dengan target sasaran vaksinasi 181,5 juta penduduk, jumlah vaksin yang diperlukan sekitar 363 juta dosis. Artinya persediaan vaksin sampai Mei 2021 sekitar di 25% dari kebutuhan. Vaksin dalam jumlah besar baru
baru akan tiba kembali setelah Juni 2021. Jadi baru 25% jumlah vaksinasi yang seharusnya akan diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kalau misalnya di sini juga dalam harian surat kabar Kompas pada hari ini, sejumlah masalah diantaranya terkait dengan bagaimana para lansia ini tidak tahu bagaimana mengetahui cara mendaftar, kendala teknis, tidak adanya sinkron data nih, balik lagi soal bagaimana big data dan juga bank data, dan juga warga lansia yang perantau ini merasa kebingungan bagaimana harus cara mendaftar. Mungkin sekali lagi buat Anda nih pemirsa yang memiliki orang tua yang lanjut usia, sekali lagi Anda bisa mendaftar melalui fasilitas kesehatan masyarakat baik di puskesmas maupun juga rumah sakit pemerintah melalui website di www.kemkes.go.id ataupun juga di sehatnegriku.kemkes.go.id, atau juga Anda bisa mengunjungi halaman di www.covid19.go.id. Sekali lagi gampang, mungkin Anda bisa melakukan pencarian melalui di Google untuk cara bagaimana Anda bisa melakukan vaksinasi. Dan tadi sudah kami bacakan headline surat kabar. Kami nanti akan kembali dengan tajuk utama, pastikan Anda tetap bersama kami. Kembali lagi di Suara Parlemen dan kita memasuki tajuk pada pagi hari ini membahas terkait dengan vaksinasi jemaah haji jangan sampai tertunda. Ya, kalau misalnya ini Anggun dan juga pemirsa nih membahas terkait dengan bagaimana nih persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Kalau tahun 2020 pemerintah Kerajaan Arab Saudi ini membatasi para calon jemaah haji ini hanya untuk kalangan warga ataupun juga penduduk Arab Saudi maupun juga warga negara asing yang tinggal di Arab Saudi. Tapi kali ini kita harapkan nih bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 ini akan terbuka untuk bagi semua masyarakat di dunia, dan terutama juga mungkin salah satunya adalah Indonesia menjadi salah satu negara dengan ataupun juga jumlah muslim terbanyak. Dan sebagai salah satu syarat untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun ini adalah ini vaksinasi. Dan juga kalau misalnya kemarin nih rapat terakhir Gun dengan Komisi 8 Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Perhubungan, ada sejumlah skenario terkait dengan bagaimana nantinya pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Tapi kita selengkapnya ini akan menyaksikan terlebih dahulu tajuknya yang berikut ini. Vaksinasi jamaah haji jangan tertunda. Pemerintah menargetkan vaksinasi COVID-19 untuk 173.160 calon jemaah haji Indonesia akan selesai pada Mei 2021. Untuk itu, DPR meminta pemerintah harus menjamin alokasi stok vaksin untuk jamaah haji, meskipun direncanakan akan mengikuti skema vaksin nasional. Namun, disarankan ada skema khusus sehingga akan lebih mudah memantau dan menjamin agar seluruh calon jamaah haji yang akan diberangkatkan sudah tervaksinasi. Di samping itu, pemerintah harus menyusun penjadwalan vaksinasi calon jamaah haji dan melakukan komunikasi secara intensif dan masif mengenai jadwal vaksinasi kepada calon jamaah agar tidak terjadi misinformasi. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan sinkronisasi data calon jamaah haji penerima vaksin
guna menghindari adanya kesalahan data ataupun data ganda penerima vaksin. DPR mendorong pemerintah untuk mengintensifkan komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi agar calon jamaah haji Indonesia dapat diberangkatkan pada tahun ini. Mengingat tahun lalu terjadi penundaan keberangkatan jamaah haji akibat pandemi. Jangan sampai tahun ini haji tertunda lagi. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syadzili meminta pemerintah untuk melakukan diplomasi khusus berkenaan dengan kepastian pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 atau 1442 Hijriah. Aceh menyampaikan pula meski pemerintah Arab Saudi belum memberikan kepastian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021, namun Kemenak Republik Indonesia menyatakan kesiapan jika kuota haji baik penuh atau tidak penuh diberikan kepada Indonesia. Untuk itu Aceh meminta agar proses vaksinasi terhadap jemaah haji menjadi prioritas pemerintah. Aceh mengungkapkan bahwa jika pemberangkatan jemaah haji jadi dilaksanakan, maka seharusnya vaksin meningitis maupun vaksin COVID-19 sudah selesai sebelum bulan suci Ramadan. Aceh menjelaskan ada kemungkinan Arab Saudi memasukkan atau menambahkan vaksin COVID-19 sebagai syarat dalam melakukan perjalanan haji dan umroh, meskipun sampai saat ini Kementerian Kesehatan belum menggunakan sertifikat vaksin sebagai syarat perjalanan haji. Ya, ini juga kemarin dibahas di rapat gabungan Komisi 8 DPR dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan juga Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini terkait dengan bagaimana skenario-skenario untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Dan juga kemarin juga sempat ditanyakan oleh sejumlah anggota DPR RI terkait dengan bagaimana karena vaksin meningitis ataupun juga vaksin meningitis ini juga menjadi salah satu syarat nih Gun untuk para calon jemaah haji maupun umroh ini juga yang harus untuk dilakukan vaksinasi meningitis. Nah, kalau misal pun harus juga dilakukan vaksinasi COVID-19 ini harus ada jeda beberapa waktu untuk nantinya para calon jemaah haji bisa melakukan ataupun juga penyuntikan terhadap dua vaksin tersebut. Dan misalnya nanti kami akan kembali dengan masih membahas terkait dengan bagaimana tajuk utama pada hari ini dan juga terkait dengan update COVID-19. Pastikan Anda tetap bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi. Balik lagi dalam Suara Parlemen Pagi, kita masih membahas terkait dengan bagaimana ini persiapan vaksinasi kepada calon jemaah haji Indonesia di tahun 2021. Kalau misalnya ini ada pendapat dari juru bicara vaksinasi Siti Nadia Tarmidi ini mengatakan bahwa ada kemungkinan sertifikasi vaksinasi COVID-19 ini akan diwajibkan bagi calon jemaah haji dan juga umroh. Sangat mungkin bagi negara-negara untuk mewajibkan calon jemaah haji dan juga umroh mengantongi sertifikat vaksinasi COVID-19 sebagai syarat mereka sebelum berkunjung ke Tanah Suci. Nah, dia menambahkan bahwa dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, tes COVID-19 ini menjadi syarat wajib sebagai syarat perjalanan. Sebab walaupun sudah divaksin, masih ada memungkinkan untuk ada penularan. Dan sementara itu Wakil Ketua DPR RI Bapak Aziz Samsudin ini mendorong pemerintah untuk mengintensifkan komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi agar calon jemaah haji Indonesia ini dapat diberangkatkan tahun ini. Alasannya pada tahun lalu sudah terjadi penundaan keberangkatan jemaah haji sehingga nih daftar tunggu haji sudah dipastikan akan semakin panjang.
Aziz meminta Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Agama terus melakukan koordinasi dan juga komunikasi terkait dengan kesiapan jumlah jemaah haji yang akan diberangkatkan pada tahun 2021. Hal itu guna mempermudah dalam melakukan pendataan vaksinasi. DPR RI mendorong agar Kementerian Agama terus melakukan berbagai upaya diplomasi dengan berbagai otoritas terkait dengan haji di Arab Saudi, antara lain dengan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Menteri Urusan Haji dan juga Umroh Arab Saudi, serta lembaga-lembaga terkait lainnya. Dan hingga saat ini pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum juga memberikan kepastian tentang penyelenggaraan haji tahun 2021. Namun berbagai kesiapan juga harus sudah dilakukan jauh-jauh hari karena mengingat Indonesia merupakan salah satu pengirim jemaah haji terbesar di dunia. Untuk itu, vaksinasi bagi calon jemaah haji harus menjadi prioritas dan tidak boleh tertunda. Ini kita harapkan sekali lagi juga diplomasi tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, tapi kita juga nantinya mungkin berharap Presiden Joko Widodo bisa melakukan komunikasi dengan Kerajaan Arab Saudi maupun juga pemerintah Arab Saudi untuk akhirnya bisa memastikan para calon jemaah haji Indonesia di tahun 2021 ini bisa menunaikan ibadah haji dan semoga nantinya bisa mengurangi daftar tunggu yang juga sudah bertahun-tahun yang juga sudah dinantikan oleh para calon jemaah haji asal Indonesia. Dan pemirsa, tadi sudah kami informasikan terkait dengan tajuk utama. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Ini terkait dengan bagaimana update COVID-19. Dan dinyatakan positif di angka 1.437.283 atau bertambah di 6.825. Dinyatakan sembuh di angka 1.266.673 atau bertambah di 9.010. Dan meninggal dunia di angka 38.915 atau bertambah di angka 162. Ya, ini adalah update dari COVID-19 per kemarin ya. Dan kalau misalnya kita berharap sekali lagi bahwa kalau misalnya saya merasa nih Good, semenjak adanya vaksinasi, jalanan jadi agak lumayan ramai kembali. Mungkin ngerasa bahwa dengan vaksinasi ataupun juga ini akan, kita berharap sih mungkin emang sektor ekonomi akan kembali bergeliat. Tapi kita harapkan sekali lagi juga bahwa masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan nih. Nah, kalau misalnya tadi kita sudah mengupdate informasi COVID-19, ini nanti pemirsa dan juga pastikan Anda untuk selalu bersama kami nanti pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Rekan kami Mahir Pratama akan memberikan informasi terkait dengan bagaimana peluncuran buku negara dan juga politik kesejahteraan yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Bapak Muhaimin Iskandar bertempat di Perpustakaan Nasional. Pastikan Anda hadir bersama kami melalui kanal YouTube di DPR RI maupun juga di aplikasi DPR Now. Dan saya Suki Abdul serta rekan saya Anggun Akhtar ini beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Sampai jumpa.